Tulisan adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Bayangkan, tanpa tulisan, kita nggak akan punya buku, nggak bisa kirim pesan, bahkan nggak bisa buat video YouTube kayak gini. Pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya manusia pertama kali menciptakan tulisan? Dan gimana tulisan ini bisa berkembang dari gambar-gambar sederhana dari dinding gua sampai menjadi alfabet yang kita gunakan setiap hari? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia dan perjalanan panjang yang penuh kejutan dari sejarah tulisan. Jadi, kita kembali ke zaman prasejarah. Ketika nenek moyang kita hidup di gua-gua dan belum ada yang namanya tulisan seperti sekarang, mereka butuh cara untuk berkomunikasi dan mencatat kejadian penting. Tapi, mereka belum punya huruf atau kata-kata. Cara mereka melakukannya adalah dengan menggambar di dinding gua. Ini yang disebut dengan piktogram. Piktogram adalah gambar sederhana yang mewakili objek atau aktivitas tertentu. Misalnya, kalau mereka habis berburu bison, mereka menggambar bison di dinding. Atau kalau ada pertemuan penting antar suku, mereka menggambar orang-orang yang sedang berkumpul. Salah satu contoh paling terkenal dari piktogram ini bisa ditemukan di Gua Lascaux di Prancis. Di sana ada banyak sekali gambar binatang dan aktivitas sehari-hari yang dibuat sekitar 17.000 tahun yang lalu. Gua Lascaux dipenuhi oleh gambar bison, kuda, rusa, dan hewan-hewan lain yang digambar dengan sangat detail. Ini menunjukkan betapa pentingnya hewan-hewan ini dalam kehidupan mereka, mungkin sebagai sumber makanan atau sebagai simbol spiritual. Selain Lascaux, ada juga Gua Chauvet di Prancis yang lebih tua, sekitar 30.000 tahun yang lalu, dengan gambar-gambar yang luar biasa juga. Gambar-gambar ini bukan hanya sekedar coretan, tapi menunjukkan kemampuan artistik dan observasi yang luar biasa dari manusia prasejarah. Fungsi dari piktogram ini cukup bervariasi. Beberapa mungkin digunakan untuk mencatat peristiwa penting seperti perburuan atau ritual keagamaan. Oke, kita lanjut ke cerita yang gak kalah seru, revolusi pertanian dan bagaimana itu berhubungan dengan tulisan. Jadi, sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menemukan cara bercocok tanam. Sebelum itu, mereka hidup nomaden, berpindah-pindah tempat mencari makanan. Tapi setelah revolusi pertanian, mereka mulai tinggal di satu tempat, bertani, dan mengembangkan desa-desa. Nah, dengan adanya pertanian, mereka mulai panen banyak makanan. Otomatis, mereka butuh cara untuk mencatat hasil panen mereka. Disinilah tulisan mulai berperan penting. Contohnya di Mesopotamia sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai mengembangkan sistem tulisan yang disebut cuneiform atau tulisan baku. Bayangin aja, mereka nggak punya kertas atau pulpen kayak kita sekarang. Mereka pakai tablet tanah liat dan alat runcing buat menulis. Tulisan ini awalnya dipakai buat mencatat hal-hal praktis seperti berapa banyak gandum yang dipanen, berapa banyak domba yang mereka punya, dan transaksi perdagangan. Tulisan baku ini bentuknya kayak segitiga-segitiga kecil yang ditancapkan ke tablet tanah liat. Awalnya, simbol-simbol ini cukup sederhana dan mewakili benda atau jumlah. Tapi, seiring waktu, simbol-simbol ini berkembang jadi lebih kompleks dan mewakili suara atau kata-kata. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya catatan tertulis, mereka bisa mengatur masyarakat mereka dengan lebih baik. Misalnya bisa ada pembagian tugas yang jelas, pencatatan utang, dan pengaturan distribusi makanan. Ini semua bikin peradaban mereka jadi lebih maju dan terorganisir. Jadi, revolusi pertanian nggak cuma mengubah cara hidup manusia dari nomaden ke menetap, tapi juga mendorong munculnya tulisan. Tulisan ini jadi alat penting buat mencatat, mengatur, dan menjaga informasi penting di masyarakat mereka. Lanjut ke cerita berikutnya yang gak kalah menarik, hieroglif Mesir dan alfabet Fenisia. Di Mesir sekitar 3200 sebelum Masehi, mereka mengembangkan sistem tulisan yang disebut dengan hieroglif. Hieroglif ini beda banget sama tulisan baku. Kalau tulisan baku bentuknya lebih ke simbol-simbol abstrak, hieroglif ini berupa gambar-gambar yang lebih artistik dan detail. Gambar-gambar ini bisa berupa binatang, benda, atau simbol-simbol tertentu yang mempunyai arti khusus. Hieroglif ini sering kita lihat di dinding-dinding piramida, makam, dan kuil-kuil Mesir. Mereka biasanya digunakan untuk menulis tentang cerita-cerita raja, dewa-dewa, dan kehidupan setelah mati. Sekarang kita lompat sedikit ke sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, ke daerah Fenisia, yang sekarang ini adalah wilayah Lebanon dan sekitarnya. Bangsa Fenisia ini pedagang ulung yang banyak berlayar ke berbagai penjuru dunia. Mereka menciptakan sesuatu yang sangat revolusioner, alfabet Fenisia. Sekitar tahun 800 sebelum Masehi, orang Yunani mengadopsi alfabet Fenisia. Tetapi mereka melakukan beberapa perubahan penting. Mereka menambahkan huruf-huruf vokal, sesuatu yang belum ada di alfabet Fenisia. Sebelumnya, alfabet Fenisia hanya terdiri dari konsonan. Dengan menambahkan huruf vokal, orang Yunani bisa menuliskan kata-kata dengan lebih tepat dan akurat, karena setiap suara dalam bahasa mereka bisa diwakili oleh huruf tertentu. Contoh perubahan ini bisa dilihat pada beberapa huruf Yunani yang kita kenal sekarang. Huruf A dalam alfabet Yunani atau alfa berasal dari huruf Fenisia Aleph yang awalnya mewakili suara tertentu tapi telah diadaptasi oleh Yunani menjadi huruf vokal. Begitu juga dengan huruf E atau Epsilon, I, Iota, O, Omikron, dan U, Upsilon
yang semuanya merupakan inovasi orang Yunani untuk mencakup bunyi-bunyi vokal. Kemudian, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Romawi mengadopsi alfabet Yunani ini dan mengadaptasinya lagi menjadi alfabet Latin. Bangsa Romawi membuat beberapa perubahan dan penambahan huruf untuk lebih sesuai dengan bahasa Latin mereka. Misalnya, huruf-huruf seperti F, S, dan R dikembangkan lebih lanjut oleh Romawi. Alfabet Latin ini sangat berpengaruh dan digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menulis dokumen, hukum, dan literatur. Karena luasnya wilayah kekuasaan Romawi, alfabet Latin ini menyebar ke seluruh Eropa dan bertahan hingga sekarang. Jadi, dari gambar di dinding gua hingga alfabet Latin seperti sekarang, tulisan telah menjadi perjalanan panjang dan penuh inovasi yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.